Mau ngapain sih gitu loh. Ya kan? Ini kita bicara Indonesia. Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Bukan cuma Jakarta aja, kota kecil. Kota lain di Bandung udah luar biasa itu kegiatannya. Jadi kita memang bergeraknya juga jauh-jauh dari pendidikan, pertanian, ya kan? Nggak jauh-jauh dari itu sama pelatihan-pelatihan. Dan sebelumnya ya sekali lagi kami atas nama RRM mohon maaf atas tempatnya yang kurang nyaman. Karena relawan biasa kita nongkrong di pinggir jalan, ya kan? Dulu kita waktu berjuang kan makan nasi bungkus. Jadi saya nggak mau kalau bikin acara di hotel nanti. Kalau kayak ini sudah real, sudah konkret, kita buat event sebesar-besarnya. Ya. Saya barusan diprotes sama Bu Guru. Ya, beliau lihat video saya, loh, katanya waktu di Jogja datang, nah ini kaosnya Bu Guru. Tapi itu luar biasa antusias relawan. Terus di Indonesia dari berbagai paguyuban, ada paguyuban warteg seluruh Indonesia, paguyuban transportasi seluruh Indonesia, semua hadir. Dan sama Pak Jokowi fasilitasi. Kenapa kayak ini nggak mampu? Karena situ sih. Kayak ini mampu. Di dalamnya itu pada itu terus. Saya bilang sekarang Pak Jokowi ini presiden, bukan lagi gubernur atau wali kota. Tembok aja bisa dengar. Apalagi ngomong di WhatsApp, di media sosial. Jadi ada apa sebenarnya? Ayolah kita bareng-bareng dengan niat dan tulus ikhlas untuk membangun diri sendiri dulu. Jangan orang lain, kalau diri sendiri belum mampu, jangan orang lain dulu, ya kan? Diri sendiri belum mampu, buat untuk men-sharekan kepada yang lain, baru. Kalau diri sendiri aja belum mampu, jangan orang lain dulu. Kalau sudah saya, ya kan? Jadi untuk ke depan saya minta kepada kawan-kawan solidkan lagi, kuatkan lagi. Ini luar biasa loh, ada yang dari pendidikan, ada yang dari media, ada yang dari nelayan, ada yang dari maritim, ada dari ahli perminyakan. Waduh, mantap hari ini. Kenapa? Aduh, saya tuh sayang gitu loh. Kalau dibentuk wadah, bilang nanti kita bentuk PT KRI. Nggak luar biasa ya. Siap. Ini ahli mesin, saya kaget kemarin. Ahli mesin loh. Luar biasa kaget, saya baru tahu. Wajahnya udah kayak mesin. Iya, luar biasa. Jadi lengkap dan komplit KRI ini. Tinggal dorong sedikit doang, gitu. Dan saya sudah bilang sama Bang Jen. Kenapa saya ngadakan di sini dan karena waktu jauh-jauh hari saya ada saksinya di Bang Jan. Bang Jan nanti habis lebaran di NRM sebagai tuan rumah. Ya. Dan jadi saya sudah saya buktiin sekarang. Nanti ke depan kalau perlu jadi tuan rumah lagi. Nanti gampang cari tempat yang lebih bagus lagi. Amin. Peningkatan. Ya. Jadi mohon maaf sambutannya kurang bagus, kurang elegan, tempatnya ala kadarnya. Ya karena memang kita tujuannya adalah lihat tulus ikhlas. Ya biar ke depan lebih maju lagi, lebih bersinergi lagi. Saling komunikasi dengan bagus. Kita sudah ada beberapa program ke depan seperti apa ya nanti kita serahkan kepada Bang Jem dan Bang Maret yang memang dari awal beliau ini yang menyusun, yang merencanakan, yang mengkonsep, yang merekrut semua kawan-kawan. Ingat sejarah ya. Gitu. Kalau sejarah dilupakan bagaimana kita mau maju? Bangsa Indonesia itu sudah lupa sama sejarah kadang gitu. Saya kadang kalau berdebat terus itu sudah malas, makanya saya lebih baik tinggal tidur saja. Gitu. Semalam di sini saya sampai jam 2 karena sore om saya meninggal, tapi karena janji dengan KRI saya tepatin harus mengadakan acara di sini. Gitu loh. Jadi sebentar dari tuan rumah mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf sekali lagi atas sambutannya yang kurang nyaman, tempatnya hidangannya mungkin ya, tapi semangat saya untuk bareng-bareng untuk KRI nggak akan putus sampai sekarang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Mulyadi nggak kasih sambutan, sekalian curhat. Oke, kawan-kawan sekalian, kita sudah menjadwalkan hari ini apa aja yang kita akan bicarakan. Nah, sekarang masuk kepada tadi Pak Mulyadi sudah singgung masalah sejarah KRI. Saya pikir teman-teman harus tahu kenapa sampai KRI ini ada sampai sekarang. Nah, mungkin saya mau menjelaskan, kebetulan bukan karena saya. Ini semua karena memang saya mendapat bisikan dari Tuhan bahwa begini, dalam perjuangan
kita semua merasakan gitu loh, sakit. Perjuangan kita semua, kawan-kawan selama ini, kita itu semua kita merasa diperdayakan. Kita merasa selama ini kita pergi dari pagi pulang malam, semua kayaknya hampa. Tidak ada kejelasan, tidak ada jalan keluar. Akhirnya suatu saat saya renungkan ini semua. Saya bilang betapa kasihannya kita semua ini. Mereka yang di tingkat atas melupakan kita semua. Akhirnya saya dikasih bisikan, kamu kumpulin itu sapu lidi yang tercerai berai. Akhirnya saya masuk, saya doa. Saya bilang, Tuhan, kalau memang Engkau memakai diriku untuk mengumpul kawan-kawan ini, bantulah saya. Mulailah saya panggil Pak Basri, Pak Parik. Pak Parik karena jauh dia nggak bisa. Pak Yanes, Pak Basri, Pak sampai perempuan satu lagi Semi, bukan? Semi juga. Terus Gultom satu tuh, perempuan Ria. Nah, terus kita mulai acara itu, kita berkumpullah pertama kali itu terjadilah di SBSI. Meskipun itu berjalan tertati-tati, tetapi karena saya percaya bahwa kalau saya berani dengan teman-teman berjalan ini dengan niat dan hati bersih, pasti Tuhan bisa jalan. Dan akhirnya wadah ini berjalan. Nah, di dalam perjalanan sebelum wadah ini bernama KRI, kami sudah ada komunikasi dengan salah satu ibu yang namanya Ibu Judit. Ibu Judit ini adalah seorang yang punya tugas di Bravo 5 dan dia punya komunikasi langsung dekat dengan Bapak Luhut. Nah, Bapak Luhut ini adalah orang yang ditunjuk oleh Jokowi menjadi pembina relawan. Yang di bawah Pak Luhut ini adalah Pak Eko. Nah, akhirnya kami dijembatani oleh Ibu Judit ini, sehingga kami dan kawan-kawan saat itu bisa bertemu dengan Pak Luhut. Dan selama perjalanan itu, Ibu Judit ini selalu membina kita-kita semua, komunikasi. Jadi dalam arti kata, Ibu Judit ini bukan baru masuk. Nah, itu pun juga ada silver dulu juga. Jadi biar teman-teman tahu, karena kalau tidak ada sejarah yang saya beritahu ini, nanti serba akhirnya menyimpang. Jadi kita mesti tahu. Jadi saya cuma berharap dalam perjalanan ini terus. Akhirnya kita bisa masuk di acara konferensi Asia Afrika. Ya, itu pun juga Ibu Judit. Ya. Tepuk tangan buat Bu Judit. Mantap. Itu real. Ya, itu real, konkret. Dan apa? Relawan yang lain yang datang cuma satu. Kita KRI hampir semua. Dan bisa makan di bawah lagi kelas. Orang lain yang lain relawan gak berani turun makan. KRI turun makan di bawah semua, VIP. Itu bukti nyata. Saya percaya bahwa kalau kita niat satukan hati kita ini, karena kita sudah Ibu Guru ini, saya harus perkenalkan juga Bapak. Ini adalah salah satu orang tokoh relawan Pak Jokowi dari mulai Solo, dari mulai gubernur. Tetapi dia masih mau bergabung dengan KRI. Tepuk tangan dulu dulu. Dan dia mengatas membawakan dirinya itu guru untuk guru-guru yang apa Bu? Honorer. Dan sekarang terpenuhi janji Jokowi berikan buat dia. Ya. Asik. Sampai mereka dari Solo bilang, kok Ibu mau gabung dengan KRI? Coba. Berarti apa? Ada sentuhan tangan Tuhan di dalam hati dia. Bukan siapa-siapa. Bukan hebatnya kita personal. Tapi ada kuasa Tuhan, roh Tuhan yang bekerja di dalam hati Bu Guru untuk bergabung dengan KRI. Karena saya percaya selama kita semua ini menyatukan hati kita, batin kita, niat kita untuk tujuan yang mulia, Tuhan campur tangan. Amin. Itu aja. Meskipun setan iblis mau bergerak untuk menghancurkan, tidak akan bisa karena kita punya niat bersih. Itu aja. Jadi saya terima kasih sekali. Saya harus ceritakan itu semua. Dan saya percaya kalau kita biarpun kecil, tapi kita ikat tangan semua, kita bersama semua, pasti semua jalan akan terbuka. Nah, saya tidak panjang lebar, singkat cerita itu saja yang saya bisa cerita.
ceritakan sejarah awalnya berdiri KRI. Yang ke depan saya inginkan, marilah kita bersama-sama. Bersatu kita kuat karena kita bersatu. Terima kasih. Untuk itu yang hadir saat ini kayaknya kalau kita belum perkenalkan diri juga karena ada yang muka baru mungkin di sini. Muka baru perkenalkan. Yang baru pertama kali hadir di sini. Nah, sebelum saya ingin menjelaskan beberapa hal, saya ingin memperkenalkan dulu apa organisasi kita. Kita bergabung di dalam satu kelompok organisasi masyarakat, namanya Gerakan Kebangkitan Indonesia Baru. Yang saya ingin jelaskan sedikit mengenai Gerbang Indonesia Baru ini, sebenarnya organisasi ini sudah berdiri 4 tahun yang lalu, kurang lebihnya 5 tahun. Waktu itu memang kegiatannya sifatnya monitoring untuk kegiatan korporat dan perilaku pejabat atau pejabat tinggi baik di tingkat eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Namun dalam sejarahnya di dalam kegiatan kita salah satu kelompok yang sangat aktif untuk mendukung Jokowi dan Ahok di dalam pilgub. Kita bersama-sama waktu itu juga kantor kita di dalam Borobudur 20. Dan pada saat Pilpres kita gabung lagi. Cuman pada saat Pilpres ada suatu hal dinamika yang timbul karena sebagian dari kelompok kita ini juga ada partai-partai politik yang di seberangnya Jokowi ikut mendeklarasikan dirinya justru bukan mendukung Prabowo tapi mendukung Jokowi. Jadi kita waktu itu deklarasi di di kantor yang dekat Wakil Hasim itu loh. Nama saya Ani Gasini dari Media Umat dan Peran Jokowi. Perjalanan Media Umat sampai ke KRI ini 6 sampai edisi 190. Alhamdulillah. Kebetulan waktu pertama kita bergerak di relawan di Bandung, di Kebun Indonesia Muda, kami di situ terlibat seluruhnya Media Umat. Kenapa kemudian kebetulan juga kami sekarang lagi menghadapi Lembang. Di Lembang di sebuah pedesaan di Pasir Ris, kami menanam di situ pohon sekaligus mensosialisasikan Milo Jokowi yang benar itu seperti itu. Walaupun kami bergerak di belakang. Kami setelah dari gedung Indonesia Muda, seperti Pak Jaus bilang, ada konflik ya Mbak ya. Kita di belakang aja, tapi kita bergerak ke belakang lewat media. Penjelasannya lewat media, karena kita di situ bergerak ya lewat media. Jadi itu aja mungkin dari kami. Namanya Nama saya Arif lah, sudah tadi. Bintangnya? Udah berumah tangga Bu? Anak saya 3. Oh udah berumah tangga. Jangan ada yang mendaftar. Belum tentu rumahnya bertangga. Belum tentu. Bapak nggak nanya status. Oh, jangan status. Kalau rumah tangga sudah. Oh rumah tangga status ini yang penting. Single parent. Makanya mau mantap orang sih. Opa mau daftar, Ya. Ayo malam. Oke, terima kasih Bu. Jadi itulah kawan-kawan KRI, kita tidak terlalu harus tegang. Nah, kalau dari kita seperti ini, jadi nggak kaku. Saya ingin mendengarkan ada satu kisah seorang ibu yang dalam perjuangannya dan sekarang ini sudah mendapat rekomendasi langsung dari Jokowi. Jadi dengan cerita ini menjadi pandangan buat kita bahwa kok dia bisa. Kira-kira mungkin dia bisa ceritakan trik-triknya apa, strateginya apa, sehingga kita juga bisa mampu seperti itu. Saya itu dulu memang seorang aktivis sejak umur saya 35 tahun, sekarang sudah 47 tahun. Sejak 35 tahun saya punya organisasi namanya Forum Komunikasi Guru Bantu Indonesia. Waktu itu saya dirikan karena ada namanya program guru bantu di seluruh Indonesia di 32 provinsi. Itu terdiri dari 210.000 guru bantu se-Indonesia
Dan saya alhamdulillah dipercaya menjadi ketua guru bantu se-Indonesia ketika itu. Guru bantu itu dibiayai oleh negara, oleh APBN, tetapi statusnya bukan pegawai negeri, hanya honorer. Karena ketika zaman Megawati, negara membutuhkan guru, tetapi tidak bisa membiayai atau mengangkat sebagai pegawai negeri. Kami dikontrak setiap 3 tahun kontrak kami diperpanjang. Saya kumpul dengan teman-teman seluruh Indonesia mengadakan yang namanya Kongres Guru Bantu se-Indonesia dan terpilih menjadi ketua. Organisasi itu ternyata harus terkoordinir dan terorganisasi dengan baik. KRI semuanya sudah baik, tapi guru bantu waktu itu 210 tercerai-berai, tidak bersatu. Negara kita juga dulu begitu, punya kekuatannya hebat, tapi tercerai-berai. Ketika saya bersatu dengan teman-teman, muncullah yang namanya tujuan bersama. Ternyata tujuan bersama guru bantu saat itu adalah bagaimana meningkatkan status honorer menjadi PNS. Caranya bagaimana? Disitulah kita berembuk. Alhamdulillah kita akhirnya membuat wadah, memilih pemimpin. Yang penting ada pemimpinnya dulu. Jadi organisasi itu jangan nambah. Di organisasi itu harus punya pemimpin. Kalau sudah terbentuk kepemimpinan, maka akan berjalan dengan sendirinya yang namanya nanti seksi-seksi lah segala macam. Tapi harus ada pemimpin. Pemimpin itu siapa? Yang mau bekerja, dia kenal historis dengan sejarahnya yang akan dia laksanakan. Jangan cari pemimpin yang lahir dari bukan relawan. Misalnya kalau kita relawan, jangan cari pemimpin guru yang bukan guru, nanti dia nggak ngerti. Jadi kalau mau pilih KRI, carilah relawan yang betul-betul relawannya Jokowi JK gitu. Jangan sampai nanti tiba-tiba ada orang muncul ngambil kesempatan, nanti dia lari dengan jalan. Jadi kami waktu itu buat, akhirnya tahun 2005 mulai kami demo. Pertama kali demo di DPR, diterima oleh Agung Laksono, maka keluarlah yang namanya PP 43. Di situ dikatakan dengan jelas di PP itu, karena kita yang buat, ke seluruh tenaga honorer, khususnya guru bantu, harus diangkat menjadi PNS selambat-lambatnya tahun 2009 tanpa tes. Itu keberhasilan bersatu, akhirnya turun PP itu. Berkali-kali kita ketemu dengan Kemendikbud dan sebagainya, akhirnya kebijakan itu disampaikan kepada seluruh provinsi. Karena pengangkatan PNS itu menjadi otonomi daerah, maka gubernur, bupati di seluruh Indonesia semuanya melaksanakan PP itu. Teman saya 210.000 semuanya PNS, dan sekarang sudah ada yang jadi kepala dinas. Sayang sekali di DKI Jakarta saya pemimpinnya ketika itu mentok dengan otonomi daerah. Jadi ada ketika itu masih 7.000 kita. Karena sudah ada yang meninggal dan sebagainya, sisa 5.421 orang. Kita mentok dengan otonomi daerah. Raja-raja kecil mulai, yaitu tadi gubernur-gubernur itu udah jadi raja kecil. Sutioso tidak mau mengangkat dengan alasan nggak perlu guru. Zaman Fauji Bowo, 49 kali saya demo masuk di Jakarta Pos, balai kota dilempari oleh tomat busuk oleh guru. Itu saya memang yang mimpin. Harus keras. Pemimpin itu, betul kata Pak Jokowi, berani, tidak takut, dan tegas. Harus itu kita lakukan. Jangan takut dicoret. Saya paling takut nggak dicoret. Sampai dengan terakhir kita demo, kita ingin turunkan Fauji Bowo, pagarnya balai kota rubuh. Itu saya yang pimpin. Dan akhirnya mentok. Tetap yang namanya Fauji Bowo tidak mau mengakui, tidak mau mengangkat kita. Satu-satunya jalan kebetulan mau pilgub. Ganti gubernur. Saya harus ganti gubernurnya. Saya harus ketemu dengan kandidat baru gubernurnya. Alhamdulillah waktu itu saya belum ketemu PDI, saya kenal dengan Gerindra, yaitu Pak Taufik. Walaupun kita akhirnya berbeda ya dengan Pak Taufik. Saya bilang, Anda kan musuh Jokowi tuh, saya minta dong ketemu sama Jokowi. Buat apa Bu? Saya punya pasukan serial. Saya akan bantu, saya siap hidup mati saya asal saya ketemu dengan Jokowi. Alhamdulillah saya bisa ketemu Jokowi. Kemudian Jokowi tanya, ibu siapa? Saya punya masa. Saya bertemu dengan Jokowi pertama kali. Saya katakan, saya siap bantu Bapak. Jiwa raga saya, makanya nggak usah dibayar. Asal guru bantu PNS. Ada
ada UPP-nya, ada. Cuma gubernurnya nggak mau, Pak Jokowi setuju dan mengatakan pada saya, Ibu jadi tim sukses saya pilkada. Akhirnya saya diundang ke Solo, jadi tim sukses. Dengan waktu itu saya ketemu Pak Anggit, Pak Isnaini, Pak Nur Cahyo, kemudian Pak Kris Budiarjo dan sebagainya. Itulah awal kita jadi tim sukses. Dan kemudian terus Bapak jadi, ternyata setelah Bapak jadi 2 tahun jadi gubernur, saya dicemooh oleh teman-teman karena belum ada pengangkatan PNS. Saya sharing dengan Bapak mengatakan, kasih tahu teman-teman saya belum bisa ngangkat karena saya terbentur kepada Menpan, terbentur kepada Presiden. Kalau gitu Bapak yang harus jadi Presiden. Saya cetuskan di Balai Kota, Bapak harus jadi Presiden. Wah, dia bilang, masih jauh Bu, saya siap nunggu. Yang penting Bapak harus jadi Presiden. Disitulah Bapak bilang, ya sudah, Ibu jadi tim sukses saya, Ibu komandonya ke saya langsung. Bapak bilang, Ibu komandonya ke saya langsung, Ibu urus soal guru, beritahu saya isu apa yang harus saya sampaikan ketika ke guru. Disitulah pertemanan saya dekat dengan Jokowi. Jadi artinya bahwa saya tidak perlu perantara bertemu dengan Jokowi. Cuma saya tahu sifat Pak Jokowi. Ketika sudah jadi jangan dikejar-kejar. Biarkan dia mencari kita, biarkan dia, kok nggak pernah muncul nih orang, kita akan ditelepon. Terakhir, saya memang tidak diberikan jabatan apa-apa oleh Pak Jokowi karena saya punya gerbong. Gerbong saya masih 5.000, belum jadi apa-apa, jadi belum direalisasikan oleh Pak Jokowi. Tapi saya mendapat akses langsung dari Pak Jokowi, yaitu satu, nggak usah minta, Bapak tahu siapa kita kerja. Saya terakhir ditelepon oleh Pak Menpan, WP, saya Pak Menpan, menteri paling ganteng, anak buahnya Pak Jokowi. Saya diminta untuk bertemu dengan Bu Evi untuk koordinasi guru Bandung. Jadi akses yang saya dapatkan itu adalah dari Bapak langsung, menterinya ditelepon, akhirnya saya bisa ketemu dengan Pak Budi. Kalau di Facebook saya boleh silakan lihat, saya merumuskan, itulah gunanya relawan. Saya bisa merumuskan kebijakan guru Bantu menjadi PNS dengan menterinya langsung. Jadi dengan menterinya langsung. Akhirnya hari ini teman-teman saya 5.421 orang besok tes sesuai dengan mungkin videonya saya lakukan, sesuai dengan pernyataan Bapak, semua diangkat PNS, pakai tes, tapi tes bukan untuk menentukan lulus atau tidak lulus, tapi untuk menentukan angkatan. Periode ada 3, dengan Ahok saya sudah bicara, tahun ini 700. Kemudian tahun depan 2017 seluruh guru Bantu DKI Jakarta PNS. Kuncinya adalah kita harus dekat dengan kekuasaan. Jangan alergi dekat dengan kekuasaan. KRI mau besar harus dekat dengan kekuasaan, bukan minta jabatan atau materi, tetapi dekat dengan kekuasaan untuk akses supaya bisa Bapak menyampaikan program-program apa yang kita perjuangkan selama ini. Saya kira KRI yang punya kita, punya orang-orang yang hebat. Saya tahu betul ada relawan, karena saya lihat kalau di Facebook memang saya tidak pernah banyak diskusi. Saya lihat teman-teman memang sudah punya, memang dia bekerja luar biasa. Saya pikir ini adalah bibit unggul luar biasa. Program Bapak bisa masuk, yang penting kita harus punya akses agar Bapak bisa nelfon tuh KRI, tolong dilayani dengan baik. Kalau sudah ada telepon itu, saya kira luar biasa program Pak Jokowi. 3 saja, kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan, selesai kita semua. Saya kira kuncinya adalah organisasi harus punya pemimpin. Pemimpin itu harus tahu apa yang harus dilakukan, tahu sejarahnya organisasi. Yang kedua adalah bekerja pertama untuk rakyat dulu deh, jangan untuk pribadi, untuk rakyat dulu. 2019 saya yakin, saya yakin 2019 Bapak akan panggil saya karena gerbong saya sudah selesai. Salam 2 periode. Iya, jadi kita salam 2 periode untuk Jokowi. Nah, kita harus menjawab semua apa yang kita mau. Maksud saya ini kita bisa menjawab sama-sama. Kalau ini nanti kita memang di grup kayak ini clear, kita sampaikan kepada relawan yang lain. Kita ajak lah Jokowi itu. Apakah di Balai Sudirman atau di Balai Kartini, satu hari Jokowi duduk benar dia untuk bersama-sama relawan. Seperti dulu lah, lepas sekat bahwa sekarang dia presiden, ya tidak juga kita bebas-bebas, tapi jangan sampai selama ini saya itu sedih. Tiap minggu itu suratnya begini,
kepingin ketemu Jokowi dari Sumatera, dari mana. Kita tuh malu, tiba-tiba kita lihat TV, tiba-tiba mahasiswa dipukulin. Saya telepon gua, Mas jangan gitu lagi dong Mas. Masa polisi sekarang nggak berubah? Padahal Jokowi ini udah ganti, presidennya udah ganti. Nah kita ingin itu, revolusi mental di mana? Harusnya kita debatkan juga di sini. Saya terus terang, sekarang ini sedang terjadi mentalitas saya terganggu di istana. Benar jujur saya. Setiap ada tamu datang, begitu saya masuk ke istana, ke Bicara, saya pertama kali itu datang ke ruang tamu. Tamunya siapa? Tanya Pak Luhut, kan cek jam berapa mereka itu. Jangan sampai nggak ada yang berubah sama sekali. Terus itu ngapain? Kalau nggak ada berubah sama sekali gitu. Nah itu kira-kira. Saya bukan guru, cuma ini informasi. Maksud saya, apa sih yang bisa kita lakukan dalam hari-hari ke depan? Saya nggak bisa sendiri. Makanya saya datang ke kawan-kawan ingin menyampaikan bahwa ini menjadi suara kita bersama. Kalau kita bisa bicara juga dengan projo, bicara dengan Poswera, itu bikinlah relawan. Jangan dipisah lagi. Halal bihalal projo, halal bihalal. Ada pengen juga enggak relawan aja lagi. Kita kemarin juga kita seperti itu. Yang menangkan nggak bisa beli kepada cuma mereka yang masak. Itu kira-kira ya. Terima kasih Pak Farid atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Victor atas masukannya. Jadi harapan Pak Victor tetap kebersamaan. Jadi tidak keri-keri, projo-projo. Jadi harapannya Pak Victor. Malah kita pikir ketemu Pak Victor malah tambah susah. Ternyata Pak Victor nyamperin kita. Tepuk tangan buat Pak Victor. Pagi-pagi itu SMS saya, kan? Saya telepon, Bang, ada acara kita di mana? Di itu sebelah Jakarta Barat. Langsung datang, nggak nyangka juga. Juga dia ini luar biasa nih. Pak Victor punya hati batinnya untuk melayani ya Pak Victor ya? Iya. Melayani ya? Melayani. Luar biasa. Jadi Ini yang perlu nih. Kita 6 bulan berantem sampai 5 yang keluar gara-gara persoalan ini. Dalam menjalankan kebijakan organisasi, mengedepankan manajemen organisasi, mekanisme berorganisasi, kesepakatan bersama dalam rapat-rapat konsorsium, mengedepankan pengambilan keputusan secara musyawarah dan mufakat. Di sini kita tidak bicara voting. Kenapa? Di sini memang kita bicara musyawarah mufakat untuk kebersamaan. Kenapa? Karena memang di sini ada rebutan pimpinan, karena sudah diatur di sini kapasitasnya. Terus organisasi relawan bergabung dalam konsorsium relawan Indonesia dalam pelaksanaan program kerja. Nah yang berantem ini harus dapat menciptakan suasana yang kondusif, bersinergi, saling menghargai, rasa persaudaraan. Nah itu saudara nih, yang kumpul ini jangan berantem. Komunikasi yang beretika, ya jangan zaman kayak dulu. Zaman dulu itu ada yang keluar. Apa itu anjing, setan, segala macam jahiliyah. Iya. Pasal 8, ini pembiayaan ditimbulkan kesepakatan ini dibebankan oleh kita dari 33. Terus sumber-sumber pembiayaan yang tidak mengikat. Mekanisme bergabung. Mekanisme bergabung kita ini, organisasi yang bergabung melaksanakan aktivitas bersama dalam konsorsium ini melalui kesepakatan bersama. Ini MOU yang kita ini. Terus pasal 8 ayat 2 ini mekanisme organisasi relawan bergabung yang ikut bergabung dalam konsorsium dengan membuat pernyataan organisasi materai. Kita ini sebenarnya membuat materai dan menjelaskan kesepakatan bersama dibuat akan dibuktikan surat keputusan. Jadi gini, ini agak unik organisasi konsorsium ini. 33 ini bisa ada yang keluar, one prestasi. Ya, bisa ada yang keluar. Kalau dia keluar, pengurus buat surat keputusan pasti dapat pleno bahwa dia keluar dari konsorsium. Dan dia juga bisa masukin orang ke dalam. Caranya apa? Di pasal ini sudah dijelaskan. Ada organisasi umpamanya A mau masuk, dia buat pernyataan di atas segel kepada pengurus yang ngatur administrasi. Terus di dalam segel itu dia menyatakan siap menerima isi MOU, dikasih ke kita. Nanti kita akan bentuk tim klarifikasi di dalam konsorsium ini. Tim klarifikasi ini nanti akan meneliti layak enggak. Jangan-jangan ini lawan politik yang masuk, ya kan? Pasal 11, pimpinan organisasi relawan yang bergabung dalam konsorsium relawan Indonesia (KRI) tidak dapat mengatasnamakan KRI dalam aktivitas di luar atau yang bersifat eksternal. Ingat ini, sebelum mendapat kesepakatan bersama pimpinan organisasi relawan yang bergabung di KRI.
Jadi saya nih Korni ngomong, saya konsorsium pengurus begini. Kami mempunyai kesepakatan sikap politik kami begini. Nah itu nggak bisa. Dia harus ngomong dulu sama di ketua-ketua di konsorsium. Kalau udah disepakati, dirapatin, itu boleh dieksekusi. Kalau bisa ngomong atas nama Korni umpamanya. Korni sikap politik segala macam silakan. Boleh ya. Jadi di MOU ini adalah rumah besar kumpul. Jadi sistem konsorsium ini adalah gabungan organisasi yang melakukan aktivitas aksi bersama, namun masing-masing tetap berdiri sendiri-sendiri. Jadi Pak Tones mau buat aktivitas politik tidak mau KRI, silakan bebas. Pak Tones mau kerjasama sama Marek kedua, silakan. Dia bawa KRI. Nah ini pasal 11. Nah udah penutup. Nah seperti itulah kira-kira gambarannya. Jadi substansi KRI sebegitu pengurusnya. Jadi di sini sudah jelas, jangan sampai ada dialog-dialog, berdebat. Kalau mau berdebat, ya ininya sudah ditandatangani seperti itu. Jadi kalau ada juga yang mau merubah sistem konsorsium, ada kesepakatan teman-teman, ya silakan Anda buat bergabung yang baru dengan model presiden silakan. Kami yang mau pakai enjoy yang model konsorsium ini, gajah-gajah nggak mau jadi ada gajah tunggal, tetap berjalan ya silakan. Karena di sini ada yang keluar, bisa ada yang masuk. Jadi ini ya ke depan. Jadi mudah-mudahan ini kita bisa berjalan efektif dan kalau pengurus ini sudah dibentuk, pengurus nanti bisa rapat, membentuk pokja ini juga nanti ada Bang Victor ada di sini, bisa koreksi di istana pokja ini, mau ke menteri-menteri semua segala macam. Jadi kita harapkan, saya luar biasa Pak Victor ini jauh-jauh sampai sini mau datang. Kenapa? Saya relawan. Iya, saya relawan kalau kata ini. Ya, Bung Jem saya relawan. Jadi itu sementara. Kalau memang hari ini 50 plus atas nama MUU ini bisa membentuk pengurus, silakan dibentuk. Dan jangan ribut-ribut, karena koordinator tim itu cuma 1 tahun dan tugasnya ya seperti yang dijelaskan. Umpamanya, Tones ditunjuk jadi koordinator tim. Wah, siapa jadi koordinator tim? Ini bisa buat tekan segala macam. Ini kalau sudah hebat jadi ketua di luar, jangan hancur gara-gara di KRI. Kalau dijadiin ketua KRI, koordinator tim, disikat-sikat karena melanggar MOU. Ujungnya yang tadinya punya ketokohan, turun. Jadi ini yang kita buat. Karena ini sistem yang kita buat begini aja. Saya aja merasa gila ya. Ketua SC membuat sistem, kalau ST-nya yang jadi ketua tim melanggar ini, ditembakin sama ketua-ketua yang itu sama aja bunuh diri di meja ketua ini. Tapi memang udah buat sistemnya dibuat seperti itu. Kenapa? Untuk merekat aja sih. Merekat, ini jadi rumah besar. Jadi ingat, kita bukan membentuk satu organisasi buat organisasi baru. Di sini adalah menciptakan kebersamaan untuk suatu kekuatan bersama untuk mengawal Pak Jokowi. Pendekatan sistem. Dan mungkin wadah Bripun yang di luar sana bisa sudah bubar, kita sampai sekarang belum bubar, malah lagi nyusun pengurus hari ini, sudah 8 bulan. Ini luar biasa. Untuk sementara itu aja, nanti kalau ada tanya jawab atau mungkin ada hal-hal yang dipertanyakan, silakan yang sesuai dengan MUU. Kalau di luar MUU mungkin saya bicaranya penafsiran. Mungkin itu sementara waktu, silakan moderator dilanjut demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. 13 orang Jokowi, Ibu Neti. Ini Pak ADPB Muhammad. Iya. Rambut putih. Yang nomor 16 BCBN Bung Deni. Yang ke-17 Jemari Benderi Bung Sabar Mado. Calon Bupati yang ke-18 yang ke-18 ini masih ada nih. Pak Mito dari sana Benderi. Nah, itu calon ketua kita. Jadi Pak
auditor menyaksikan kita, mudah-mudahan ini demokratis Pak auditor. Jadi apa yang kita ini bisa terwujudlah ke depan. Saya senang sekali kalau misalnya ini kita dapat berdebat lagi di media sosial, teriak-teriak seperti ini kayaknya kebersamaan itu hidup. Bang, videonya di-upload. Nah, ini mau di-upload. Oh iya, bagus. Karena kita udah punya staffnya. Oh, sip. Ya, jadi kertas. Jadi saya ya. Nawacita. Woi, damai Jokowi, damai. Jadi Bung Martin itu perlu kampanye nggak 5 menit tiap orang? Tidak usah. Waktunya. Aku mau usul. Nanti kalau ada yang sudah terpilih menjadi koordinator tim, semua kita angkat. Ya. Biar bawah kita itu Dipoto. jika itu tidak ada. Dari ke-17 nama supaya adil dan tidak salah kasih orangnya yang datang ke depan gimana? Ya, betul. Satu, Pak Farid, ambil kertas. Ambil kertas. Yang kedua, Cahaya. Cahaya mana? Yang itu. Calon pemimpin. Calon ketua Ibu Titin. 2015 kalau betul. Ibu dia. Saya ekor saja, Pak. Pak Kones. Yuk, instruksi dari Bapak ini satu nama. Iya betul. Ya Pak. Satu Sesuai dengan yang dijelaskan ketua. satu nama. One foot. Satu nama. Lintom. Pak. For kami, Bung James. For kami. Boleh aja kan kandidat. Ibu Guru Saripah. Ayo, siapa yang mau saya pilih? Calon ketua kita. Ayo, siapa yang mau saya pilih? PKP, ini PKP ya. Jadi tolong diperhatikan, adil ya. Ambil satu ya. Perlu politik ya. BNRM, Tungul. Bikin kerja tim sukses ini. Yang bikin tim sukses. Halo. Korni, Bapak Sri. Aku lebih dulu. Orang Jokowi, Bu Neti. Dia mau pilih mencak. KBPD Pak Ahmad. Hanya satu, Pak. Ini bukan parpol, Bu. Kalau parpol mahal deh harganya. Berapa? Bu ya? Harganya berapa? Ya pokoknya bunyi dua lah. BCBM ini. Gua apa? Tulis jangan nyontek ya. Jangan nyontek ya. Hati nurani. Jemari, Bung Sabar. Jangan nyontek ya. Jangan nyontek ya tadi apa? Ya. Ngawasi di jubinnya nanti. Jadi itulah semua nama-nama yang tadi. Mudah-mudahan dengan ketulusan, dengan keikhlasan, kebersamaan, tidak ada yang mau diperebutkan di sini. Betul-betul kita semata-mata hanya ingin supaya organisasi kita lebih di mana aja. Nah, jadi itu. Aman tempatnya ya, aman tempat ya. Ini kosong. Ini kosong. Silahkan nanti bapak-bapak, ibu-ibu semua, sahabat semua, tulis nama kandidat bapak-bapak ibu-ibu, dipanggil lagi masukin, dipanggil lagi ke depan satu-satu, ya, tulis namanya, baru kita masukin, panggil satu-satu. Saya sendiri ikut tulis, tapi jangan ada yang saya biar. Oke, sudah. Saya kebetulan yang pegang, jadi saya duluan gak apa-apa ya.
sambil menunggu yang lain. Saya Oke, sudah. 5 tahun. Media umat, jangan Saya dulu. sudah. Media umat dulu. Berduduk di mana? Oh iya iya. Media umat. Dilingkari warna itu dari lingkari. Lingkar yang muda dong. Media umat. Saya. Media umat. Saya mana saya? Terima kasih. Jangan lupa nomor 1. Yegir. Yahya. Nomor 2 lo Jokowi. Oh iya, nomor 2 Jokowi ya. KPA2B, Bung Yakoito. FBI, Ibu Titin. Salam. MBF, Ibu Ria. Insyaallah dalam enggak. JPRI Monas. Kita bercanda. Betul. GIB Balitong. Kami mana? Bor kami 8. Siap disiram air ya. Oh ya, siap disiram air ya. Lempar telur. Korni. Koran Jokowi, Bu Neti. AGPB Bung Ahmad. Susah Pak nulis siapa ya? Ya susah siapa? Susah. Mau coba dulu? Ya, foto dulu. Oh, foto dulu. Calon ketua terpilih. Saya senang sama Wakil ketua. PCBM ini. Oke, calon ketua. siap disiram air panas. Sabar mana sabar. Baru konfirmasi dulu. Sabar. Inilah Itulah Bapak-bapak Ibu semua, di depan Ketua SC saya akan buka kertas kita ini masing-masing dan supaya adil karena saya penulis di depan. Siapa bukti? Mungkin Saksi. saya minta Toba. Toba, Pas di depan Toba langsung tulis aja mungkin Bu Guru namanya di sini. Saksi namanya di sini siapa? Siapa yang tulis? Saksinya siapa? Multi etnis pembaca. Dibacakan oleh Saksi kita sepakat Pak Tones sama Pak yang itu kan sepakat ya? Oke. Jadi karena ini 5 kali kita akan melakukan 5 kali seperti ini dalam 5 periode. Model seperti ini, model kalau dia koordinator, wakil koordinator. Jadi yang dipilih 2 besar. Bisa nggak ini jadi kesepakatan kita ke depan? Bisa. Jadi ke depannya seperti ini. Jadi tidak ada yang ini kan? Mantap, setuju kan? Setuju. Kita sepakat ini. Ini betul. Saksi jangan merokok. Kebersamaan kelihatan hari ini. Dilarang merokok saksi. Oke, saya buka nomor 1. Nomor 1, James. Ini apa? tulis di papan Bang Toba. Bang Toba ditulis di papan. Coba yang tulis. Sama-sama dulu. Saksi. Ya. Ini ada saksi berdua nih, Pak. Ya, Pak Iam sama Pak Jones. Tunggu dulu. James berapa suara? Oh iya. Bang, bukannya di sananya aja, James 1 gitu. Satu lagi, Pak Basri lihat. Ini kedua. James, Talakua. Ini kedua. Saksi, jangan ke saya. Ya. Oh, mau dilihat. Saksi. Sini aja, sini. Sini. Itu Pak Ahmad. Betul. Basri. Basri. Oke, Basri. Tulis di situ. Dr. Basri. 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 Oke.
Satu ya. Arif S. Mantap ini, mantap. Semakin tegang ini, semakin tegang. James Talakua. James. Siap-siap siram air ya. James Talakua. Siap. James Talakua. James. Siap, Bang. Siap-siap siram air ya. Nah, ini keliru ini kayaknya nih, salah tulis ini. Bagus. Marep. Mulyadi. James Talakua. James. Dan terakhir James. Ayo kita potong. Ya. Jadi 11, James 11. ya. Berapa? Basri 2, Arif 2, Maret Maret 1, Ya. Mulai 1. Iya. Jadi jumlahnya 12, 13, 15, Oke. 17. Saksi tangan tangan. Ah, Tunggu dulu, itu yang suara 2 di posting bagaimana lagi? ya, dua nama aja lagi nanti muncul. Apa? Iya, dua nama aja. Nanti nama. Bukan sama Pak Padin. Suara kalau nggak setuju. Iya. Ya. Ya. Ah, Ya, tapi kalau umpamanya ada yang mundur, langsung umpamanya salah ya. satu. Ya. Iya itu. Ini kan kita pilih uang koordinator dan uang koordinator. Oh iya, iya. Sedangkan uang koordinator ada dua. Dia ada 2. Voting lagi. Masih ada kertas kok. Jadi ini tenang aja, ini masih banyak kertas. Ois. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, Mantap. Duduk. saksi tolong mundur lagi kembali ke tempatnya, ya kan? Kembali ke tempatnya masing-masing, ya kan? Belum diumumkan. Oh belum. Wah, Kita gendong Bung. Satu. Ya, jadi ini di depan ketua SC, sekretaris SC, karena ternyata yang tertinggi itu adalah Pak James. Ada 11, berarti beliau kita nobatkan menjadi terus untuk Pak Basri, Pak Arif itu karena suaranya itu ada 2 dan imbang supaya itu demokratis itu kertasnya masih banyak nih. Jadi semua yang tadi ke depan maju hanya pilih 2 nama. Hanya pilih 2 nama. Ya. Bagaimana? Setuju. Oh, ternyata ada yang decline. Ya? Saya ikut Bang Basri. Berarti selesai. Ya kan? Jadi sudah terpilih kita 2 orang sekarang. Nah, terakhir itu ada lagi 2 nama, ada nama Maret sama ada nama Mulyadi. Suaranya juga imbang, tetapi dari depan kayaknya saya sudah mengikuti juga senior saya bahwa udahlah ini suaranya itu langsung naik kedua gitu. Oke, ya, kira-kira begitu ya. Gimana? Terima kasih. Terima kasih Bung Maret. Jadi mudah-mudahan ini
ini adalah budaya di KRI ke depan yang akan kita lakukan. Jadi Sebentar. Kenapa keputusan seperti itu Bang Maret? Pak dia punya suara. Iya, kan dia kan dia punya suara. Ini kayaknya forumnya sudah setuju ini. Jadi kita sudah melakukan ini. Jadi kita sudah melakukan ini adalah budaya mekanisme sampai mungkin ke depan 5 tahun ke depan ya. Nanti terus kita lakukan seperti ini. Di samping memang tugas koordinator tim itu nggak seperti kayak kita ketua, tapi dengan dipilih dia punya legitimasi. Ya Bu ini Bu Maret, Bu Maret sini ya, Pak Mul. Jadi punya legitimasi tentang keberadaannya. Dan ini kita budayakan. Jadi ke depan memang kita selalu memilih nanti yang dua besar terus yang kita lakukan. Jadi mudah-mudahan itu bisa berjalan. Jadi saya sebagai pimpinan sidang, saya sahkan bahwa Sebentar, kesiapan orang ini kan belum dengar. Iya. Kesiapan, diminta kesiapan Orang yang terpilih yang terpilih. belum dengar. saya sebagai pimpinan sidang, bagaimana saya serahkan sama Bung James dengan menganggap pilihan ini apakah siap mengemban tugas organisasi? Harus siap. Boleh saya ngomong sebentar? Ya. Gini kawan-kawan, jangan terlalu banyak mereka. Saya boleh komentar. Tadi dari awal saya bilang pemilihan ini bukan untuk milik seseorang. Pemilihan ini tanggung jawabnya besar. Ya, jadi bukan hanya untuk menunjukkan jati diri dia. Jadi saya cuma berharap buat kawan-kawan, kalau memang ini sudah diberikan tanggung jawab kepada saya, tetapi saya juga tidak akan bisa bekerja tanpa bantuan dari kawan-kawan. Betul. Inilah kebersamaan menyatukan hati. Ya. Jadi saya selalu bilang menyatukan hati. Gitu loh. Saya tekan hati. Untuk itu saya bilang buat kawan-kawan, tanggung jawab kita besar, teman-teman di Aceh semua sekarang. Mereka berharap dengan mereka dari Aceh tersalurkan. Ini nggak gampang. Jadi kalaupun ini nanti tersusun semua, bukan tanggung jawabnya personal koordinator tim saja, tapi kita semua. Karena tubuh ini tanpa tangan, tanpa kaki dan lain tidak lengkap. Itulah kita. Kira-kira begitu. Jadi terima kasih atas kepercayaan yang diberikan dan dalam doa buat saya. Merdeka. Terima kasih Bung Jen. Bung Jen tadi sudah sampaikan bahwa ini adalah bukan jabatan yang seperti kayak ketua umum, dan ini punya tugas berat. Dan ini juga karena amanat, saya juga sama Bung Jen nanti mewakili karena sudah secara administratif saja. Ini kita main secara administratif ya. Untuk itu saya sahkan. Belum. Ini dulu. Sampai belum bersedia atau tidak? Ya, tadi saya sudah sebutkan bahwa karena ini amanat dan ini cuma tugas saya secara administratif, saya nanti mendampingi Bung Jen untuk melaksanakan tugas. Oke. Koordinator sama wakil saya sahkan dalam pimpinan sidang ini, nanti kita lanjutkan tahapan selanjutnya. Saya lagi satu lagi. Pak Mulyadi belum. Nanti dulu kita lagi masuk ke wilayah ini toh. Iya. Satu dua dulu. Kita lagi masuk di sini. Tadi kan kesepakatannya di sini. Baru nanti masuk tahapan selanjutnya. Karena Bung Jen sama Bung Basri sudah terpilih sebagai koordinator tim dan wakil koordinator tim yang akan menjalankan mekanisme manajemen organisasi, secara tidak langsung ketua-ketua yang bergabung sesuai dengan MOU adalah koordinator di sini. Sesuai MOU. Nah sekarang untuk itu saya sahkan untuk koordinator tim dan wakil koordinator tim dalam rapat hari ini, rapat pleno kita hari ini. Mantap. Sekarang kita tahapan selanjutnya. Ini udah wilayah koordinator, wakil koordinator, sudah jelas kalau di koordinatornya ada surat ketua, tinggal naik 2 orang di sini. Sekarang kita masuk ke wilayah sekretaris tim sampai koordinator ini. Hari ini kita pilih orang yang bisa menjalankan tugas. Nah, sekretaris ini main di administratif, harus aktif
jangan dia nyari, jangan nyari dua orang ini, jangan orang tua ini nyari sekretaris. Sekretaris nyari sini supaya komunikasinya bagus. Nah sekarang mekanisme untuk ini kami serahkan kepada teman-teman. Modelnya bagaimana? Karena ini adalah tugas ya, bukan jabatan ya, sama. Kalau umpamanya ada, saya sarankan ada ketua organisasi ingin memposisikan sekretaris, bendahara, mungkin itu eksposio ya, merangkap. Tapi tidak mestilah di sini semua, karena di sini kan jabatannya lebih penting. Di KRI ini policy dan kebijakan yang ada sesuai dengan MUU itu ada di ketua. Berarti di sini memegang policy kebijakan, di sini megang administratif, mesin-mesin yang dimainkan itu pokja-pokja. Nah sekarang saya serahkan bagaimana cara mekanisme sekretaris tim sampai ke bawah ini diisi. Bisa saja orangnya ada di sini, bisa saja orangnya nggak ada di sini, bisa ditelepon kalau memang siap untuk menjalankan ini. Baru kalau ini nanti definitif kita sahkan hari ini, rapat ke depan kita bicara pokja. Demikian. Terima kasih Bung Basri sudah kasih masukan untuk mekanisme pemilihan berikutnya. Tetapi supaya itu menurut saya legitimasinya itu lebih kuat, jangan kita berpikiran lagi yang ada di luar. Yang di luar hari ini itu biar mensupport kita semua. Ini kayaknya kegembiraan hari ini itu betul-betul kita rasakan lah. Tidak ada kayak macam gesekan-gesekan. Semua orang senang dengan pemilihan secara seperti ini, sangat demokratis, ya kan? Dan itu kebanggaan buat kita semua. Nah, menurut saya supaya itu legalitas dan sistemnya itu benar, sudah dipilih aja lagi sesuai yang tadi. Ya kan? Kecuali dua orang yang sudah terpilih. Ya, karena kalau koordinator kan sudah dijelasin tadi bahwa itu sudah otomatis ada dua elemen yang tergabung 32 itu selesai. Nah ini tinggal sekretaris dan sekretaris. Nah, bagaimana? Kalau setuju mungkin bisa langsung diketok ini sama ketua ini. Jadi nama-nama ini nanti kalau terpilih akan jadi formatur sama koordinator tim sama wakil koordinator tim memilih wakil sekretaris, wakil bendahara dan koordinator aktivitas dan koordinator pergerakan 4 orang itu. Meskipun dia genap bisa selesai lah. Nah sekarang mekanismenya satu lembaga, satu paket sekretarisnya sebutin namanya di sini. Sudah kenal ya, tahu namanya ya. Bendaharanya sebutin. Nanti dari satu kertas itu muncul nama 2 itu, kita akan pilih mana yang paling terbanyak di nama posisi sekretaris. Dari kertas itu kan ada 2 namanya, sekretaris. Mana yang paling banyak bendahara itu yang terpilih. Selesai itu tutup, diserahkan formatur. Formatur nanti akan bekerja menyusun 4 ini. Setuju. Lalu tidak ada pembicaraan lagi. Tunggu saksi dulu, terus nanti lagi. Ya. Pilih 2 nama dari satu nama dari sekretaris, satu nama dari bendahara. Yang paling banyak suaranya itu dari itu, sudah itu ketok palu tutup. Nanti yang menyusun bendahara wakil Cara nulisnya, bagaimana bendahara? Sebentar, nanti ngomong koordinator sama koordinator tim sama wakil koordinator sama sekretaris bendahara jadi formatur menyusun wakil sekretaris, wakil bendahara sama koordinator 4 ini. Itu ya sepakatin ya. Nah, kalau sudah terpilih ketok palu udah selesai. SC sama OC langsung akan menyerahkan kepada posisi koordinator. Oke, mantap. Lanjut ya. Balik. Meja ambil kertas. Shooting. Oke, enggak. Satu nama sekretaris, satu nama testis. Nanti kalau di partai politik, kalau saya di mahasiswa, ini kursi terbang-terbang. Yuk kita satu sekretaris, satu bendahara. Oke, kita kan sudah di ASEAN. A2B bukan itu. Satu sekretaris, satu bendahara. Saya benar Satu sekretaris, satu bendahara. Multi Etnis Foundation, satu sekretaris, satu bendahara. JPRI Bung Tones, satu sekretaris, satu bendahara. namanya yang di bawah Lintong. Ingat ya, sekretaris tulis nama ini ya.
Bendahara tulis namanya nih, ya. Yang salah lagi. Keluar kami James, 1 sekretaris, 1 bendahara. Guru sahabat Jokowi, ini Pak, 1 sekretaris, 1 bendahara. Habis itu JPKP saya simpan di kantong. Habis itu Bung Toba, GNRM Bungul, 1 sekretaris, 1 bendahara. Dilihat bro. Bung Toba, Murni, 1 sekretaris, 1 bendahara. Koran Jokowi, Ibu Neti, 1 sekretaris, 1 bendahara. Ibu Neti mana? Ini siapa namanya? Pak Denny. Belum, Bapak terakhir, Pak. Biasanya yang terakhir yang pertama bro. Nah, itu ya. Yang belakang yang utama. Oke. AGPP Pak Ahmad, 1 sekretaris, 1 bendahara. Bung Pence, Esko Unsrat, 1 sekretaris, 1 bendahara. PCBN Denny, 1 sekretaris, 1 bendahara. Jemari Bung Sabar, 1 sekretaris, 1 bendahara. Abstain boleh ya. Ya. Media umat. Oh, dipanggil, Bu. Jantung murah nih. Woi, saya kan kita duluan aja sih, Bu. Abdullah kayaknya di terakhir langsung nih. KPA 2B. FBI. Wanita di sana menarik Pak Yan nih. Siapa nih wanita yang MEF? Ya. Mau kemana? JPRI. GIB. For kami. Mana for kami itu? Cepat. Hidup for kami. Orang. Sahabat Jokowi. JPKP sudah. GNRM. Bungul. Yes. Mantap. Aris. Korni. Koran Jokowi. Ya. Memang ini hebat kan semua. AGTB. Yes. Mantap. Ya, ketat nih bersaing. Ketat. Ini ada. PCBN. Yang menang Itu PCBN. Jemari. Jemari. Ini yang saya ini. Baik. Ada tulisannya kan? Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Saksi. Saksi ini ada nggak ini honorernya? Pasti lah. Bismillahirrahmanirrahim. Saksi tolong maju ke depan. Salah Pak Yan. Ya, Ada honornya ini ya. Pemilu saksi ada honornya. Honornya adalah pengabdian. Tolong bendahara terpilih nanti disiapkan honor. Ya. Sebentar kita gendong yang terpilih katanya, ketuanya aja. Ya, langsung. Sekretaris, Oke, itu. Siap menulis, sekretaris, Maret, Ellen. Nanti coba. Itu yang wakil-wakil itu hari ini atau next? Kalau Pornatur bekerja sambil jalan, Sambil jalan, terus hari ini. Tidak hari ini. Karena harus lobby. Iya. Oh, Nanti siapa? Nanti 4 kita cari mana pengurus yang siap di Oke, jadi gini, kami dari saksi tolong dibuat itu berita acaranya kami tanda tangan karena kita negara. Betul, Pak Kasih. Tolong dibuatkan Wani Piro, Wani Piro. Honor. Sekretaris Mulyadi, Bendara. Mulyadi 3. Neti 2.
Sekretaris Maret. Maret 4. Bendara Salifah. Sekretaris Mulyadi. Mulyadi 4. Bendara Ellen. 4. Sekretaris Maret. Maret 5. Bendara Ellen. Ellen 5. Sekretaris Mulyadi. Mulyadi 5. Bendara Salifah. Bendara Salifah 4. Sekretaris Arif. Arif 2. Bendara Neti. Neti 3. Ini namanya demokrasi. Saingan nih. Mantap, demokrasi. Sekretaris Maret. Maret 6. Bendara Ellen. Ellen 6. Maret 7. Bendara Lia. Dia 1. Hidup dia. Sekretaris Maret. Maret Sekretaris Maret. Sekretaris Bendara Salifah. Maret 9. Bendara Ellen. Sekretaris Maret. Suaren. Bendara Ellen. Sekretaris Maret. Bendara ini sekali lagi. Bendara ini 1. Nah, ya. Salah lah. Ya. Sekretaris Maret. Bendara Ellen. Ya. Di apa ini? Conteng di atasnya, conteng di atasnya. Sekretaris Arif. Bendara Neti. Niti, ya. 2. 2. 3 nih. Sekretaris Maret. Bendara Ellen. Ya. 4. Sekretaris Maret. Bendara Ellen. Ya. 5. Sekretaris Mulyadi. Sekretaris Bendara Ya. 7. Sekretaris Mulyadi. Bendara Salifah. Sekretaris Mulyadi. Bendara Neti. Sekretaris Maret. Bendara Salifah. Sekretaris Mulyadi. Bendara Ellen. Sekretaris Maret. Bendara Ellen. Sekretaris Mulyadi. Bendara Salifah. Sekretaris Arif. Bendara Neti. Sekretaris Maret. Bendara Ellen. Sekretaris Maret. Bendara Lia. Sekretaris Sekretaris Maret. Bendara Ellen. Sekretaris Maret. Bendara Ellen. Cukup. Itu mana masuk sebelum NN kita bahas. Ellen 8. Iya, 8. Jadi Udah saatnya. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Tolong formatur Iya. formatur mempertimbangkan nilai-nilai ini nantinya ya. Ya, ini kan sudah ada gambaran informator. Ya. Jadi saya bacakan ya. Sekretaris Maret itu ada 10 suara. Ya. Arif 2 suara. Mulyadi itu 5 suara, totalnya 17 lengkap. Ya. Bendahara Atau di mana kita ya? 8 suara
buat IPLN, Neti 3 suara, Sarita 5 suara, Ria 1 suara. Jadi totalnya 17 sah. Silakan ketua melanjutkan untuk mengasahkan pengurusan ini. Silakan duduk dulu. Jadi kawan-kawan, berikanlah kesempatan kami Siap, yang bekerja. terpilih ini untuk mewakili kawan-kawan dalam setiap program dan kegiatannya. Jadi untuk selanjutnya saya berpikir mungkin ke depan kita akan pengurus akan bertemu kembali dan kita akan susun sebagaimana yang kita harapkan ke depan seperti apa. Dan tadi ada Pak Bito pesan juga supaya secepatnya kepengurusan tadi itu mulai diberitakan memberikan informasi